Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari Jumat 7 Juli 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikut Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang tercinta. Salah satu kelemahan manusia, sifat manusiawi kita yang terus ada sampai kita tua adalah bahwa kita sulit menerima orang jahat apabila ia dikasihani, dicintai oleh Tuhan. Kita iri dan tidak bisa menerima kalau orang jahat itu akhirnya dia bahagia dalam hidupnya di dunia ini. Kita iri dan tidak bisa menerima apalagi dia disukai oleh banyak orang, diterima oleh banyak orang. Nah, hari ini dalam bacaan Injil Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap orang dicintai oleh Tuhan. Setiap manusia dicintai oleh Tuhan. Orang baik, orang jahat, orang yang menyusahkan, bahkan mengkhianati sesamanya pun tetap dicintai oleh Tuhan. Dalam Injil dikatakan Tuhan memberikan matahari kepada setiap orang. Dia tidak memilih-milih. Dan yang istimewa pada hari ini kita mendengar bagaimana Yesus, Sang Juru Selamat kita, ternyata dia malah datang ke dunia ini katanya bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. Kita semua adalah orang-orang yang sakit, terutama secara rohani, karena kita adalah orang berdosa. Dan tidak bisa kita pungkiri, tidak ada jalan lain bagi kita untuk dapat keluar dari sana, untuk dapat bebas dari hukuman, akibat dari ganjaran dari dosa-dosa itu selain cinta kasih Tuhan. Maka pengampunan yang diberikan oleh Yesus, cinta kasih yang diberikan oleh Yesus kepada Matius pemungut cukai yang dianggap sangat berdosa pada hari ini merupakan satu tanda cinta kasih Tuhan terhadap siapapun. Tuhan
lebih memilih untuk menyelamatkan orang-orang berdosa karena merekalah yang membutuhkan pengampunan, penghiburan, penerimaan. Sama seperti orang sehat tidak membutuhkan dokter atau tabib, tetapi orang sakitlah. Maka kedatangan Yesus ke dunia ini harus kita sambut, kita terima, kita syukuri sebagai bagian dari rahmat Tuhan. Peristiwa orang-orang Farisi yang cemburu, iri hati terhadap penerimaan Yesus kepada orang-orang berdosa merupakan juga gambaran dari situasi kita pada saat ini. Pada masa kini pun masih banyak juga seperti mereka yang iri, cemburu, tidak suka melihat pertobatan ataupun kembalinya orang-orang berdosa. Hari ini Yesus mau mengingatkan kita bahwa bagi Dia justru orang-orang seperti itulah yang sangat berharga. Dia datang untuk menyelamatkannya. Dan itulah sebenarnya panggilan dari setiap orang Kristen. Bukan untuk memperoleh keselamatan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi semua orang, khususnya yang tersingkir, yang menderita. Itulah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Maka kita pun semua diharapkan melakukan hal yang sama. Di tengah-tengah keluarga contohnya, bahwa masih ada anggota keluarga yang disingkirkan, yang dibuang, yang tidak dianggap, tidak diperhatikan. Justru sebagai orang beriman, intensi ataupun perhatian kita hendaknya ditujukan kepada mereka. Kalau mau menciptakan suatu keluarga yang bahagia, tidak mungkin tidak, kita harus seperti Yesus. Kalaupun ada ayah atau bapa yang selama ini jauh dari cinta kasih, jauh dari semangat kebapaan, mari Bapak, mari ibu dan anak-anak membangun satu persekutuan kembali. Bagaimana caranya? Kita biasakan makan bersama. Karena makan bersama itu adalah tanda sukacita, tanda kegembiraan kita. Di dalamnya kita bersyukur, kita menerima anugerah Tuhan untuk kesehatan badan kita. Maka penerimaan Yesus terhadap Matius dan pemungut cukai dengan makan bersama juga menjadi contoh bagi kita. Perdamaian bisa kita bangun dengan makan bersama di tengah-tengah keluarga kita, dengan saling memaafkan satu sama lain. Yang kedua, saudara-saudari terkasih, perlu kita sadari bahwa sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita memiliki kelemahan, keterbatasan, dan tidak ada yang bisa berkata, aku tidak punya kekurangan apapun. Aku manusia sempurna dan lengkap. Orang yang demikian tidak akan bisa menerima sesama yang berkekurangan, yang lemah, menderita dan berdosa. Orang yang menganggap dirinya perfect, sempurna, tidak akan bisa bergaul dengan orang-orang yang lemah dan berdosa. Kita harus menyadari bahwa kita pun semua adalah orang-orang yang lemah, orang yang tidak sempurna, serba berkekurangan. Maka jauhkanlah sikap sombong, angkuh, karena hal itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, janganlah ada yang berkata, aku yang paling berjasa bagi keluarga ini. Kalian semua tidak ada apa-apanya.
aku yang paling ini, aku yang paling itu. Hal itulah yang mengakibatkan perpecahan di tengah-tengah keluarga, yang mengakibatkan kita tidak bisa lagi duduk bersama, apalagi makan bersama. Maka mari kita tiru sikap Yesus yang selalu penuh semangat kekeluargaan, semangat persaudaraan, semangat cinta kasih. Orang baik dan tidak baik, orang berdosa dan tidak berdosa, orang kecil, orang besar, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, semua adalah saudara. Sikap seperti inilah yang diharapkan Tuhan Yesus kita bangun dalam rumah tangga keluarga kita hari ini. Mari merangkul, mari mencintai, mari mengasihi, mari menampung dan menerima kembali saudara-saudari, anggota keluarga kita yang sudah tersingkir, terbuang, ataupun yang melarikan diri dari tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Semoga berkat Tuhan melimpah atas keluarga kita. Amin.